Selamat datang kembali di pembelajaran kelas kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. Kita awali dari pembahasan tentang udara. Udara merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, mana kita bernafas menghirup udara. Jadi udara adalah campuran dari beberapa macam gas yang sangat diperlukan bagi kehidupan. Di antaranya adalah gas nitrogen, gas oksigen, karbon dioksida, uap air, dan sebagainya. Ini adalah susunan udara bersih. Jadi komponen-komponennya, mulai yang pertama paling besar itu adalah gas nitrogen sebanyak sekitar 78%, kemudian oksigen sekitar 21%, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk pada zat-zat pencemar udara. Jadi dari sisa pembakaran bahan bakar nanti akan menghasilkan gas-gas yang mana gas ini dapat membahayakan kesehatan bagi manusia. Baiklah, kita akan bahas yang pertama yaitu gas CO. Gas CO atau karbon monoksida merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak merangsang. Nilai ambang batas atau NAB dari gas CO adalah 100 ppm untuk waktu kontak 8 jam. Dan apabila konsentrasi gas CO yang ada dalam tubuh itu lebih dari 50 ppm, maka hal ini dapat membahayakan karena hal ini dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi susunan sistem saraf pusat. Jadi, gas CO ini merupakan gas yang berbahaya dan beracun. Ciri-ciri dari orang yang keracunan gas CO ini adalah nafas sesak, pucat, kemudian pusing, pingsan, bahkan pada tingkat yang paling berbahaya itu dapat menyebabkan kematian. Nah, reaksi di bawah ini adalah reaksi yang menggambarkan reaksi antara gas CO dengan hemoglobin yang terdapat dalam darah. Jadi hemoglobin yang seharusnya bereaksi dengan oksigen yang kita hirup, karena ada gas CO nanti akan berikatan dengan CO membentuk HbCO dan ini nanti akan berbahaya. Manakah gas CO itu berasal? Sesuai dengan pembahasan kita dan juga yang telah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya hasil dari pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna nanti akan menghasilkan gas CO dan H2O. Nah, gas CO inilah yang berbahaya yang sedang kita bahas sekarang. Jadi reaksinya adalah seperti ini. Ini adalah reaksi pembakaran oktana. Ya, pembakaran yang tidak sempurna. Oktana itu adalah salah satu komponen yang dominan dalam bensin. Nah, bensin seperti yang kita tahu digunakan untuk bahan bakar bagi kendaraan kita. Dapat dibayangkan kalau kita berada di jalanan dalam kondisi yang macet misalnya, di mana banyak kendaraan ya, di situ mengeluarkan asap dari knalpotnya. Apabila hasil pembakaran itu tidak sempurna, maka banyak gas CO di sana. Hal ini dapat berbahaya. Nah, untuk menanggulangi hal ini, ada namanya konverter katalitik. Para ahli merancang suatu alat katalis yang dipasangkan pada cerobong asap atau knalpot. Jadi konverter katalitik ini nanti dapat mengubah gas CO yang berbahaya ini diubah menjadi CO2 yang lebih aman. Sehingga bahaya keracunan dari gas CO ini dapat diminimalisir. Yang kedua adalah gas CO2. Gas CO2 merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak merangsang. Sumber utama gas CO2 adalah berasal dari proses pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kita akan lihat reaksi dari pembakaran minyak bumi sebagai berikut. Dengan bertambahnya laju pertumbuhan penduduk menjadi semakin besar, maka berbagai kebutuhan manusia juga bertambah seperti makanan, rumah, kemudian transportasi. Nah, hal ini juga berakibat pada banyaknya gas CO2 yang dihasilkan. Dan hal ini ternyata membahayakan bumi kita. Pengaruh gas CO2 terhadap pemanasan global. Gas CO2 membentuk lapisan transparan di atmosfer yang mengisolasi di sekeliling bumi, dan hal ini mengakibatkan suhu udara di bawah lapisan gas CO2 dan di permukaan bumi semakin tinggi, sehingga akan mempengaruhi makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, sifat gas CO2 seperti ini dikenal dengan istilah efek rumah kaca atau greenhouse effect. Ini sangat viral ya. Dikaji oleh banyak ahli bagaimana caranya untuk meminimalisir terjadinya efek rumah kaca ini demi keselamatan bumi kita bersama. Nah,
Kalau ditanyakan adakah kegunaan gas CO2? Tentu ada. Gas CO2 berguna untuk fotosintesis dengan bantuan sinar ultraviolet dari sinar matahari. Zat yang dihasilkan adalah zat tepung dan gas O2. Sebagaimana kita ketahui, gas O2 ini sangat berguna bagi makhluk hidup, yaitu manusia, binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan untuk pernapasan. Nah, hal apakah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi jumlah gas CO2 di atmosfer? Caranya adalah dengan melakukan penghijauan, yaitu menanam pohon, memperbanyak taman-taman kota, memperluas hutan konservasi, serta pengelolaan hutan dengan sistem tebang tanam. Selanjutnya, yang ketiga adalah belerang oksida, yaitu gas SO2 dan SO3. Jadi, gas ini merupakan gas yang juga berbahaya. Belerang oksida tidak berwarna tetapi memiliki aroma atau bau yang menyengat dan bisa menyebabkan sesak nafas walaupun dalam kadar yang rendah. Nah, dalam kadar yang rendah saja dia bisa menyebabkan sesak nafas, apalagi kalau dalam kadar yang lebih tinggi tentu akan sangat berbahaya. Bahan bakar minyak bumi yang mengandung belerang apabila dioksidasi atau dibakar maka akan menghasilkan gas belerang oksida. Reaksinya sebagai berikut. Ini reaksi pembakaran dari belerang S plus O2 menjadi gas SO2. Kemudian gas SO2 ini dapat bereaksi dengan O2 yang ada di udara sehingga membentuk gas SO3. Nah, gas SO2 dan SO3 ini apabila terhirup maka akan membahayakan sistem pernapasan kita, akan menyebabkan paru-paru kita menjadi sakit atau cedera. Dan bahaya lainnya dari gas belerang oksida ini adalah dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Apakah hujan asam itu? Hujan asam adalah hujan yang terjadi sebagaimana hujan biasanya, tetapi air yang turun itu memiliki pH asam, memiliki pH 5 atau bahkan lebih rendah dari itu. Nah, hal ini dapat menyebabkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi itu menjadi rusak. Bangunan-bangunan fasilitas umum seperti jembatan itu juga bisa rusak, dapat mengalami korosi ya. Jadi itulah kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat dari terjadinya hujan asam. Reaksi dari terbentuknya hujan asam adalah sebagai berikut. Gas SO3 tadi bereaksi dengan H2O, air hujan yang turun, itu membentuk H2SO4 yang menyebabkan air hujan itu bersifat asam dan disebut dengan hujan asam. Selanjutnya yang keempat adalah oksida nitrogen, NO dan NO2. Dengan semakin pesatnya perkembangan mesin-mesin motor, maka kegiatan pembakaran juga semakin meningkat pula. Di dalam proses pembakaran tersebut, keperluan gas oksigen di udara semakin bertambah. Hal ini juga menyebabkan gas nitrogen sebagai komponen udara di atmosfer juga ikut terbakar. Nah, pembakaran yang terjadi pada suhu yang tinggi akan menghasilkan gas NO dengan reaksi sebagai berikut. Nah, gas NO ini memiliki sifat tidak berwarna, kemudian pada konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan keracunan. Gas NO dapat bereaksi dengan O2 menghasilkan gas NO2. Reaksinya sebagai berikut. Ini reaksi terbentuknya gas NO2 dari NO yang bereaksi dengan O2. Nah, gas NO2 ini sangat berbahaya, yang memiliki sifat yang beracun, berwarna merah kecoklatan, berbau menyengat dan merangsang. Gas NO2 ini sebenarnya dihasilkan dari reaksi NO dengan ozon atau O3. Reaksinya sebagai berikut. Ini ya, reaksi NO dengan ozon yang juga menghasilkan gas NO2. Dari gas NO2 ini adalah apabila dalam konsentrasi lebih dari 1 ppm maka akan menyebabkan terbentuknya zat, di mana zat ini dapat menyebabkan kanker atau bersifat karsinogenik. Nah, lebih berbahaya lagi apabila konsentrasinya lebih dari 20 ppm maka hal ini dapat menyebabkan kematian mendadak. Terhirup dengan konsentrasi lebih dari 20 ppm bisa menyebabkan kematian mendadak. Nah, bagaimanakah cara penanggulangannya atau cara untuk meminimalisirnya? Seperti pada gas CO tadi, maka dipakailah konverter untuk mengubah gas NO2 yang berbahaya ini menjadi gas N2. Reaksinya seperti ini. NO2 ditambahkan Ni sebagai katalis, kemudian berubah menjadi
N2 atau gas nitrogen, dan O2. Zat pencemar udara yang selanjutnya atau yang kelima adalah timbal. Jadi timbal ini merupakan logam lunak kebiruan atau ada juga berwarna abu-abu keperakan. Titik lelehnya sekitar 327 derajat Celcius dan titik didihnya 1740 derajat Celcius pada tekanan atmosfer. TEL atau tetraethyl merupakan senyawa yang penting karena banyak digunakan sebagai zat aditif pada bahan bakar bensin dalam upaya meningkatkan bilangan oktan secara ekonomis. Nah, timbal ini adalah logam yang sangat toksik dan menyebabkan berbagai dampak kesehatan. Timbal dapat menyebabkan kerusakan sistem syaraf, mengganggu kecerdasan, menghambat pertumbuhan, mengurangi kemampuan untuk mendengar dan memahami bahasa, serta menghilangkan konsentrasi dan masalah pencernaan. Jadi terutama bagi anak-anak ya, timbal ini sangat berbahaya karena dapat menghambat pertumbuhan dan berbagai gangguan lainnya tadi. Nah, sedangkan berbagai bahan kimia yang mengandung timbal dapat menyebabkan kanker, jadi timbal ini juga bersifat karsinogenik. Selain itu, timbal juga mengganggu pembentukan hemoglobin, sehingga orang yang terkena dapat menderita anemia. Sebagaimana telah kita bahas tadi, ternyata banyak terdapat dampak negatif dari pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. Lalu apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan tersebut? Beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah melarang dan setidaknya mengurangi penggunaan bensin yang mengandung timbal. Lalu, kita juga mesti melakukan pemeliharaan alat pembakar seperti pada knalpot kendaraan dan kompor rumah tangga, sehingga proses pembakaran lebih sempurna. Kalau proses pembakarannya sempurna, maka gas yang dihasilkan adalah gas CO2, tidak bukan gas CO yang berbahaya. Selanjutnya kita juga mesti memperhatikan kualitas bahan bakar dengan menurunkan kadar belerang, sehingga nanti pada saat pembakaran mengeluarkan sulfur oksida yang lebih sedikit dan hujan asam dapat dicegah atau diminimalisir. Selanjutnya, hendaknya kita mengganti bahan bakar dengan bahan bakar alternatif non-petroleum, seperti metanol, etanol, dan gas alam. Kita juga dapat memperbaiki mutu kendaraan bermotor, diantaranya dengan mengembangkan sarana untuk memanaskan katalis, sehingga mesin kendaraan dapat hidup lebih cepat. Selanjutnya, kita dapat menggunakan tenaga baterai, meskipun nanti juga ada keuntungan dan kekurangannya di sini. Tetapi ada dua keuntungan yang diperoleh ketika kita menggunakan tenaga baterai, yaitu pencemaran asap dan pencemaran karbon dioksida akan terkurangi. Nah, selanjutnya memanfaatkan sel tenaga matahari dengan tingkat pencemaran 0. Oke, ini adalah beberapa senyawa hidrokarbon yang kita manfaatkan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada gambar aspal, ya. Jadi, aspal ini selain digunakan untuk melapisi jalan, juga digunakan untuk melapisi tanggul, pelapis tahan air, sebagai bahan isolasi, pelapis anti korosi pada logam, dan juga sebagai bahan campuran pada pembuatan briket batu bara. Ternyata banyak sekali ya manfaat aspal, bukan hanya untuk pelapis badan jalan. Jadi kandungan utama aspal adalah senyawa karbon jenuh dan tidak jenuh, alifatik dan aromatik yang mempunyai atom karbon sampai 150 per molekul. Aspal merupakan turunan dari minyak bumi yang dihasilkan pada saat penyulingan minyak bumi menjadi gasolin dan produk lain. Selanjutnya pada gambar kedua ada plastik. Ya, plastik dibuat dengan penggabungan beberapa senyawa etena atau propena membentuk molekul yang lebih besar. Plastik banyak dibuat untuk peralatan rumah tangga seperti ember, gayung, botol minuman, pembungkus makanan, dan lain sebagainya. Nah, masih banyak lagi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, gambar yang ketiga ada gambar lilin. Jadi selain untuk penerangan, sebenarnya lilin juga dapat digunakan sebagai kertas lilin pembungkus, bahan baku semir, serta pengilap lantai dan mebel. Banyak juga ya manfaatnya selain untuk penerangan. Lilin juga dapat dibuat untuk kerajinan yang dibentuk menjadi berbagai macam bentuk benda. Lilin lunak dapat diubah-ubah bentuknya, dinamakan plastisin. Anda tahu kan plastisin? Nah, lilin ini dibuat dari parafin wax, suatu campuran dari hidrokarbon jenuh dengan massa molekul yang besar. Parafin wax ini dihasilkan selama proses penyulingan minyak bumi.